Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafeli Liberatin dari Offering G2 akan menjelaskan tentang Islam, perempuan, dan feminisme. Dalam kompetensi dasar ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep feminisme dan pandangan Islam tentang perempuan dan feminisme. Kedua, meyakini pandangan Islam tentang perempuan dan feminisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk peta konsep pada bab 13 ini, yang pertama terdapat konsep Islam tentang perempuan, kemudian sejarah dan ragam feminisme, pandangan Islam terhadap feminisme, dan juga kritik terhadap feminisme. Yang pertama, konsep Islam terhadap perempuan, yaitu pemuliaan Islam terhadap perempuan. Pada abad-abad sebelumnya, perempuan itu masih dianggap rendah pada kalangan umum. Namun, Islam datang untuk membebaskan perempuan dari perlakuan yang tidak manusiawi dari berbagai kebudayaan manusia. Islam memandang perempuan sebagai makhluk mulia dan terhormat yang memiliki hak dan kewajiban. Dalam Islam, haram hukumnya menganiaya dan memperbudak perempuan. Islam adalah agama pertama yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang tidak berbeda dengan laki-laki dan hakikat kemanusiaannya. Meskipun begitu, dalam beberapa hal prinsip, terdapat perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan ini bukan untuk merendahkan satu sama lain, melainkan untuk saling melengkapi, sebab Allah SWT menciptakan mereka saling berpasangan, seperti yang dijelaskan pada Quran Surat Yasin ayat 36. Di samping kesamaannya dimiliki laki-laki dan perempuan, Islam juga memberikan sejumlah hak kepada perempuan. Secara umum, terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 32, menunjukkan kepada hak-hak perempuan. Tentang hal ini, Quraisy Shihab menyebutkan beberapa hak yang dimiliki oleh kaum perempuan menurut Islam, yakni hak politik, hak bekerja atau profesi, dan hak belajar. Sedangkan Muhammad Usman Al-Hush menambahkan hak sipil, hak berpendapat, dan hak pengajuan cerai. Selaras dengan hak tersebut, secara Islam menunjukkan banyak di antara kaum wanita terlibat di wilayah publik. Seperti contohnya, istri Nabi, Aisyah radhiyallahu anha misalnya, pernah memimpin langsung perang Jamal saat melawan Ali bin Abi Thalib yang ketika itu menduduki jabatan kepala negara. Dan juga Raito, istri sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud, sangat aktif bekerja karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Dalam bidang ilmu pengetahuan, istri Nabi, Aisyah radhiyallahu anha, adalah seorang yang sangat dalam pengetahuan agamanya, serta dikenal pula dengan kritikus. Demikian juga Sayyidina Sakiyah, putri Husain bin Ali bin Abi Thalib. Terkait dengan hak profesi, dapat dikemukakan bahwa perempuan mempunyai hak untuk bekerja sama pekerjaan itu atau perempuan itu membutuhkannya. Pekerjaan itu dapat dilakukan dalam suasana terhormat dan tidak melanggar ajaran Islam. Apabila ia sudah menikah, maka harus mendapatkan izin suami dan dapat melaksanakan urusan rumah tangga. Yang kedua, menyikapi ayat dan hadis misoginis perempuan. Tafsir dan hadis-hadis tersebut oleh para feminis dinamai tafsir dan hadis misogini. Contoh penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang merendahkan perempuan, seperti contohnya pada Quran Surat An-Nisa ayat 34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Ayat tersebut ditafsirkan oleh banyak musafir sebagai laki-laki harus memiliki kedudukan lebih tinggi daripada perempuan dalam segala bidang, dan perempuan dianggap tidak berhak untuk memimpin. Sesungguhnya yang demikian itu dapat menolak gejolak jiwanya.
Menyikapi masalah ini diperlukan kajian yang komprehensif dan tidak memihak agar dapat diperoleh pemahaman yang benar terkait dengan hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran tersebut, serta tidak terjebak pada tekstualisme yang kaku, atau sebaliknya, liberalisme yang lepas kontrol. Terkait tafsir terhadap ayat Al-Quran dibutuhkan telaah atas berbagai metode tafsir dan konteks sebab turunnya ayat tersebut, sedangkan berkenaan dengan hadis dibutuhkan kajian mengenai kualitas dan konteks munculnya hadis-hadis tersebut. Kemudian selanjutnya, sejarah dan ragam feminisme. Sejarah feminisme. Untuk sejarah feminisme, gerakan feminisme muncul di barat dan tidak dapat dipungkiri merupakan respon dan reaksi terhadap situasi dan kondisi kehidupan masyarakat di sana. Di barat, sejak zaman dahulu sampai awal abad modern, perempuan disamakan dengan budak dan anak-anak dianggap lemah, fisik maupun akalnya. Paderi-paderi gereja menuding perempuan sebagai pembawa sial dan sumber malapetaka, penyebab kejatuhan Adam dari surga. Akibatnya peran wanita dibatasi dalam lingkup rumah tangga saja. Sepanjang abad pertengahan, nasib perempuan di Eropa tetap sangat memprihatinkan, bahkan sampai tahun 1805. Perundang-undangan Inggris mengakui hak suami untuk menjual istrinya. Kata feminisme diperkenalkan pertama kali oleh aktivis sosialis utopis Charles Fourier pada tahun 1837. Sebagai sebuah gerakan sosial dengan tujuan yang jelas, feminisme mulai tumbuh pada abad ke-18 di Eropa, tepatnya di Prancis. Gerakan ini didorong oleh ideologi pencerahan Aufklärung yang menekankan pentingnya peran rasio dalam mencapai kebenaran. Dalam revolusi Prancis, para pemimpin revolusi menegaskan hak-hak warga negara terhadap raja. Sayangnya revolusi yang diiringi dengan semboyan liberty, equality, dan fraternity ini tidak merubah keadaan perempuan. Akibatnya sebuah kelompok perempuan menuntut persamaan dengan pria di berbagai bidang. Gerakan ini mulai berkembang sejak Prancis merubah menjadi republik. Di latar belakang demikian, di Eropa berkembang gerakan untuk menaikkan derajat kaum perempuan, tetapi gaungnya kurang keras. Baru setelah terjadi revolusi sosial dan politik di Amerika Serikat, perhatian terhadap hak-hak kaum perempuan mulai mencuat. Gerakan ini pindah ke Amerika dan berkembang pesat di sana sejak publikasinya karena John Stuart Mill. Hal lain yang mendorong timbulnya feminisme, menurut Murtado Mutahari, adalah kepentingan kapitalisme. Seperti dikatakan Will Durant, emansipasi perempuan adalah dampak dari revolusi industri. Para pemilik pabrik lebih menyukai tenaga kerja perempuan daripada laki-laki sebab lebih murah dan tidak banyak protes. Kemudian untuk ragam feminisme. Meskipun para feminis memiliki kesadaran yang sama tentang ketidakadilan gender terhadap perempuan di keluarga dan masyarakat yang berimplikasi terhadap penindasan perempuan, namun mereka berbeda pendapat dalam menganalisis sebab-sebab terjadinya ketidakadilan gender itu, dan juga tentang bentuk dan target yang dicapai oleh perjuangan mereka. Perbedaan perspektif tersebut melahirkan sejauh ini 4 aliran besar, yakni feminisme liberal, marxis, radikal, dan sosialis. Selanjutnya, pandangan Islam terhadap feminisme. Dalam pandangan Islam, ide dasar dan utama yang diperjuangkan oleh feminisme berupa kesetaraan kedudukan dan hak antar perempuan dengan laki-laki adalah sesuatu yang tidak benar dan menyalahi kodrat kemanusiaan. Memang benar, Islam memandang perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang setara dalam sejumlah aspek, terutama aspek kemanusiaan. Namun hal ini tidak membuat Islam memberikan hak-hak yang identik kepada perempuan dan laki-laki dalam semua hal. Keadilan tidak harus bermakna persamaan, bahkan harus berbeda jika kondisi dan fungsi objeknya berbeda. Selanjutnya, kritik terhadap feminisme. Terlepas dari pro dan kontra, gerakan feminisme diakui telah banyak membawa perubahan positif pada kondisi perempuan. Perempuan telah masuk ke segala sektor pekerjaan yang dulu dimonopoli laki-laki.
Banyak undang-undang di berbagai negara yang lebih mendukung perempuan, namun di balik kemajuan ini muncul berbagai sisi negatif yang ditimbulkannya. Contohnya adalah isu pemiskinan perempuan dan tingginya angka perceraian. Selain itu, terdapat sejumlah kritik yang ditujukan pada feminisme. Berbagai eksperimen membuktikan bahwa pria dan perempuan sama mengalami kegagalan. Contohnya, ketika pada tahun 1997, pemerintah Inggris memberlakukan pendekatan tanpa memandang jenis kelamin dalam merekrut tentaranya dan memberlakukan ujian fisik yang sama kepada kadet pria dan perempuan. Maka yang terjadi adalah tingkat cedera yang tinggi di kalangan kadet perempuan. Eksperimen penerapan persamaan laki-laki dan perempuan juga dilakukan negara-negara Skandinavia. Mereka mengampanyekan agar laki-laki tidak malu bekerja di sektor domestik dan di sisi lain mendorong perempuan untuk bekerja di luar rumah dengan cara menyediakan tempat penitipan anak dalam jumlah banyak. Hasilnya, di Norwegia pada tahun 1969, perempuan bekerja yang memiliki anak kecil meningkat menjadi 69%. Sedangkan di Denmark pada tahun 1985, anak usia 6 tahun ke bawah yang diasuh ibunya hanya 5%. Kebijakan ini berdampak besar pada runtuhnya keluarga. Kemudian pada tahun 2001, angka perceraian di Swedia meningkat menjadi 58,8%. Dan anak yang lahir di luar nikah meningkat menjadi 56%. Demikianlah berbagai bukti dan kritik yang menunjukkan bahwa feminisme bukan pilihan yang bijak dan benar untuk memajukan dan mengangkat martabat perempuan. Meskipun begitu, umat Islam perlu mengambil sisi positif munculnya feminisme. Islam adalah agama yang sempurna, yang di dalamnya terdapat konsep yang utuh tentang perempuan. Menjadi tugas penting umat Islam untuk memahami konsep yang benar tentang perempuan menurut Islam dan menerapkannya dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Dengan demikian, umat Islam tidak perlu melirik ideologi lain guna memecahkan masalah perempuan. Jadi, kesimpulannya, dalam pandangan Islam, perempuan mendapatkan tempat termulia dan selalu menjadi yang paling mulia. Pandangan feminisme yang berlebihan membuat perempuan menjadi tidak sempurna karena menyalahi kodratnya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.